Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang nabi dan rasul, posisi Nabi Nuh alaihissalam tidaklah terlepas dari berbagai macam ancaman dan penentangan kaumnya. Kekerasan dan asal main hakim sendiri sudah sering terjadi ketika para kaum kafir menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Padahal tujuan Nabi Nuh alaihissalam sungguh mulia, karena memang ingin sekali agar orang-orang yang sesat kembali pada jalan Allah. Nabi Nuh terkenal akan kesabarannya dalam berdakwah. Meski banyak sekali tantangan dan cobaan di depan, beliau senantiasa menjalankan sifat sabarnya. Karena begitu besarnya ketegaran dan ketabahan Nabi Nuh, beliau akhirnya dinobatkan sebagai rasul dengan predikat ulul azmi. Gelar ini memang disematkan untuk para rasul-rasul Allah yang memiliki keteguhan dan kesabaran ekstra dalam meladeni kaumnya yang ingkar. Suatu hari Nabi Nuh alaihissalam berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar atau hari kiamat." Nabi Nuh juga berkata, "Wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah padanya, dan taatlah kepadanya." Nabi Nuh alaihissalam selalu menyeru pada kaumnya agar mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tidak kenal lelah dalam berdakwah. Beliau juga tidak memandang waktu, baik waktu siang maupun malam, dikala senang maupun sedih. Namun rupanya usaha keras itu tidak banyak membuahkan hasil. Sebagian besar dari kaum Nabi Nuh masih tetap kafir, sesat, dan masih menyembah patung-patung berhala yang tuli dan bisu. Para pemuka kaum lantas malah menyangkal dan menyesatkan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Nabi Nuh alaihissalam lantas berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dan Rabb seluruh alam. Aku itu tidaklah seperti yang kalian katakan, bahwa aku berada dalam kesesatan. Sebaliknya, aku berada atas petunjuk, yaitu rasul, dan aku adalah seorang rasul dari Rabb seluruh alam yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Begitulah sanggahan Nabi Nuh pada kaum-kaumnya yang sesat dan ingkar. Kaum-kaum itu lantas berkata pada Nabi Nuh alaihissalam, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang hina, dan di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta." Begitulah sikap orang-orang kafir. Mereka selalu saja membantah, menghina Nabi Nuh dan pengikutnya. Tak hanya itu, mereka juga tidak segan-segan menyakiti secara berlebihan, mengancam rajam, dan mengusir Nabi Nuh dan pengikutnya. Kezaliman kaum-kaum itu pada Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya sungguh kelewatan batas. Pada suatu ketika, saat Nabi Nuh bertemu dengan kaumnya, maka kemudian dengan beraninya kaum itu mencekik Nabi Nuh alaihissalam hingga terjatuh pingsan. Biadabnya lagi, mereka juga berani-beraninya memukuli Nabi Nuh hingga tidak sadarkan diri. Namun meskipun dizalimi, teramat biadab, Nabi Nuh tidak membalasnya dengan kekerasan. Ketika Nabi Nuh telah sadar dari pingsan, beliau kemudian malah mendoakan kaumnya itu, "Ya Allah, ampunilah kaumku itu karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Subhanallah. Kemudian waktu demi waktu berlalu, namun perdebatan antara Nabi Nuh dan kaumnya tidak kunjung berhenti. Kaum-kaum kafir itu memang memiliki tabiat dan watak tak mau beriman dan tak mau mengikuti kebenaran. Sudah berkali-kali Nabi Nuh memberikan peringatan pada mereka untuk kembali beriman, namun yang ada mereka selalu saja membantah dan suka menyakiti Nabi Nuh.
Nabi Nuh lantas berkata, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Kaum kafir itu lantas berkata pada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, sungguhnya engkau telah berdebat dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah pada kami azab yang engkau ancamkan itu, jika kamu termasuk orang yang benar." Nabi Nuh lantas menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab padamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Yaitu hanya Allah yang kuasa untuk melakukan itu, karena tidak ada satupun yang bisa melepaskan dari dirinya. Dan Dialah yang berfirman pada sesuatu, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat padamu. Kalau Allah hendak menyesatkanmu, Dia adalah Rabbmu, dan padanyalah kamu dikembalikan. Yaitu siapapun yang dikehendaki Allah untuk Ia sesatkan, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan petunjuk padanya. Dialah yang menunjukkan siapapun yang Ia kehendaki, dan menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, berbuat apapun seperti yang Ia kehendaki. Maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui siapa yang patut mendapatkan petunjuk dan siapa yang patut tersesat. Ia memiliki hikmah sempurna dan hujah yang mengalahkan." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam merasa bersedih hati. Kesedihan itu timbul ketika melihat kelakuan kaumnya yang sulit diatur, dibina, dan diajak ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat." Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertujuan untuk menghibur kesedihan Nabi Nuh alaihi salam atas perilaku biadab dari kaumnya itu. Kaum Nabi Nuh seringkali menyakiti, menentang, mendustakan Nabi Nuh dengan beraneka cara dan usaha. Namun ketika Nabi Nuh sudah merasa putus asa dalam mengharapkan kebaikan kaumnya, Nabi Nuh lantas berdoa pada Allah. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka berikanlah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Banyak sekali kesalahan dan tumpukan dosa-dosa kaum kafir itu. Bahkan doa keburukan Nabi Nuh menumpuk menjadi satu pada mereka. Nabi Nuh sudah sangat sabar dalam menghadapi perilaku mereka yang ingkar. Namun kenyataannya mereka benar-benar tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat kapal raksasa yang belum pernah ada sebelumnya maupun setelahnya. Ukuran kapal terbesar sekarang belum ada apa-apanya dibanding ukuran kapal Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Orang-orang kafir dan super pembangkang memang tidak pantas hidup di muka bumi ini, karena dikhawatirkan kelak perilaku anak turunannya juga dapat lebih parah dalam menyesatkan. Tempat yang pantas untuk mereka hanyalah kematian dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah sedikit mengenai kisah perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya yang kafir. Kesabaran luar biasa Nabi Nuh sangat baik untuk kita tiru, karena kesabaran dapat menghindarkan kita dari sifat dendam. Tiap hamba yang ingkar pada perintah Allah, pasti Allah akan balas kelak dengan azab yang pedih. Sedangkan hamba yang taat akan senantiasa dilindungi oleh Allah, dan tentunya kelak akan menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.